Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadhihi lailah wa insyaallahu fi hadhihi lailah lailatul mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man a'dama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Hadratul Kurama, Ketua RW 015 Bapak Rory, yang kita hormati bersama Ketua RT 07 Bapak Sutarto, yang kita hormati bersama seluruh ketua RT se-Perumahan Telaga Harmoni, Hadratul Kurama Bapak Ustadz Bambang selaku ketua DKM, Bapak Ustadz Aab selaku kasepuhan, tak ketinggalan pula saudara kita semua tim hadroh yang telah mengiringi Maulid berjanji. Alhamdulillah luar biasa kita bisa menikmati bersama. Coba kalau tidak ada nadanya, tidak enak Pak. Marhaban gak ada gendangnya, gak enak. Tapi adanya tim hadroh luar biasa. Ini adalah salah satu syiar Islam. Semoga tim hadroh Allah berikan keistiqomahan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tidak minta dibawain parcel ya Pak ya pulangnya ya, tapi saya minta dianterin sampai Bundaran ya Pak ya, satu orang saja ya. Berarti saya gak minta parcel enggak, Ustadz minta parcel dua enggak, saya minta dianterin ke Bundaran satu motor saja, karena jalannya kurang bagus sih, kan jelek ya Pak RW ya. Lubang sewu. Takutnya sudah agak kurang jelas kalau malam itu. Tapi kalau lihat perawan masih jelas. Masya Allah. Ya, saya masih muda lah. Selisih 5 tahun dengan bapak-bapak yang di Harmoni. Ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi pesannya ya. Satu orang saja Pak ya sampai Bundaran. Karena semalam ada yang tawuran Pak, salah sasaran, ada anak yang dipukulin, mohon maaf. Saya jaga-jaga saja, takutnya gak kelihatan nanti ada yang salah gitu kan. Mohon maaf yang sebesar-besar. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara tentang maulid tidak ada habisnya. Seandainya kita menceritakan keteladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini jika seandainya kita mengaku sebagai pejuang, Rasul adalah seorang pejuang yang luar biasa. Saat ini jika kita mengaku sebagai pendakwah, Rasul adalah pendakwah yang pertama saat kerasulan yang terakhir.
Jika seandainya saat ini kita berbicara tentang kepala keluarga yang baik, Rasul adalah contoh kepala keluarga yang baik. Saat ini kita bicara tentang pedagang yang sukses. Usia 12 tahun Rasulullah sudah menjadi pedagang yang sukses. Dagangnya, jualannya bukan di Tanah Abang. Rasul jualannya di negeri Sam. Apa yang tidak ada pada baginda Rasul, semuanya ada. Semuanya. Selamat datang Ahinal Kiram, Ustadz Mustaqim. Kalau ada Ustadz Mustaqim saya gak bisa lama bicara. Ya salam. Gemeteran. Ustadz seguru seilmu jangan mengganggu. Ya salam, ya salam. Apa yang tidak ada pada baginda Rasul? Semuanya ada. Bicara saya kepala rumah tangga yang paling hebat, Rasul adalah ayah dan suami yang paling baik. Sehingga Rasul itu istrinya adalah kurang lebih 9. Tapi yang dinikahi oleh Rasul itu sebagian besar, kebanyakan janda-janda yang sudah tua. Jadi kalau ada bapak-bapak mau mengikuti sunnah Rasul, jangan perawan. Janda ya. Janda. Janda pirang. Ada saya gak mau, mau kalau janda. Janda. Siti Saudah dinikahi oleh Rasul usianya kurang lebih 61 tahun. Kira-kira bapak bagaimana? Ditinggal perang oleh suaminya gugur di medan perang. Siti Saudah takut ada fitnah, dinikahi oleh Rasul. Itu sunnah Rasul. Jadi nyari yang kedua, ketiganya yang seukuran Siti Saudah gitu. Ya, jangan anak SMA. Semuanya ada pada diri baginda Rasul. Rasul kita itu adalah tuntunan umat manusia, tetapi dia bukan sembarangan manusia. Manusia terpilih, manusia yang istimewa. Tidak ada duanya. Manusia yang luar biasa Allah ciptakan sebelum Rasul diciptakan, nurnya sudah diciptakan. Sebelum Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan, nur Nabi Adam sudah Allah ciptakan. Turunlah hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalaulah engkau Muhammad tidak aku ciptakan, kata Allah, maka tidak akan ada muka bumi ini. Makanya kita patut bersyukur dengan cara memuliakan kelahiran baginda Rasul. Rasul kita itu adalah seorang manusia. Tuntunan kita itu adalah manusia. Kita kalau mau mencontoh pasti kepada manusia. Kalau kita mau mencontoh kepada malaikat, tidak nyeklek kira-kira ya Pak. Malaikat itu kan sama duit tidak doyan, sama perempuan kagak open gitu. Nah, Rasul kita itu manusia, basarun walaisa kal basar. Manusia tetapi bukan sembarangan manusia. Suatu ketika masyarakat Mekah sudah rame-rame pingin hijrah karena Mekah sudah tidak kondusif. Ya Rasulullah, mari kita bersama-sama, kalau bahasa sekarang, OTW ke Madinah. Rasul menjawab, silahkan kalian ke Madinah. Aku di sini dulu nanti terakhir. Karena yang diincar oleh kaum musyrikin itu bukan kalian, kata Rasul, tapi yang diincar oleh kaum musyrikin itu adalah aku. Akhirnya para sahabat hijrah ke Madinah. Rasul belum hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baginda Rasul. Rasul menyuruh kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidur. Wahai Ali, maukah engkau menggantikan posisi tidurku, kata Rasul. Sementara di luar rumah sudah dikepung oleh bala tentara musyrikin yang mengelilingi rumah baginda Rasul. Sayyidina Ali menjawab, Pak, jawaban pemuda yang soleh, wahai Rasulullah, jangankan aku tidur di tempatmu, nyawa sudah aku persiapkan untuk membela dirimu. Jawab pemuda soleh. Kalau pemuda pintar gak begitu. Ya Rasul aja tuh tidur di sana. Saya juga gak mau kalau dibunuh. Itu jawaban pemuda pintar. Makanya ibu doanya doa anak yang solih. Minta anak kita solih. Pintar malah nomor keberapa? Solih saja. Solih saja. Kemudian baginda Rasul dengan izin Allah keluar dari rumah. Tentara kaum musyrikin tertidur, yang ada Sayyidina Ali menggantikan posisi tidurnya baginda Rasul. Berangkat dari Mekah ke Madinah dengan jalan kaki, mungkin dengan kendaraan onta zaman dahulu. Baginda Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq istirahat di satu gua sur. Sebelum masuk, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngecek dulu, check and recheck. Kalau bahasa sekarang, geledi bersih, dicek dulu. Takutnya ada jarum pentul di sana, dicek dulu, Bu. Ketika ngecek dalamnya gua, Abu Bakar As-Siddiq disengat oleh para jengking. Abu Bakar tidak memperlihatkan tangannya, tapi Rasul melihat wajahnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ditanya oleh baginda Rasul, "Ma baluka ya Abu Bakar?" Apa yang kamu rasakan wahai Abu Bakar? Apakah kamu tidak mau berhijrah? Apakah kamu sayang meninggalkan harta bendamu? Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Padahal sakit tangannya. Disembunyikan oleh Abu Bakar, tidak mau merepotkan baginda Rasul. Wah, kalau kita dilihatin habis kerja bakti, Pak, padahal mah tidak terlalu luka. Pak Ustadz habis kerja bakti sampai luka tangan saya. Kata saya, tangan yang luka jadi saksi nanti di yaumil qiyamah ketika kerja bakti. Di sini ada Pak RW yang kerja bakti suka ngumpet. Di sono masih ada. Kalau hari Minggu itu ada yang ngumpet. Kemana Bapak? Kata Bapak lagi ke Jakarta. Sekarang Bapaknya di mana? Di dapur. Orang yang gagal kerja bakti diajak, Pak, diajak. Manfaat kerja bakti selain lingkungan bersih, silaturahim. Tetangga kita satu hari tidak ketemu, Pak RT dicek. Pak RT ya, mana Pak RT ini? Dicek Pak RT, ini masih ada enggak? Itu di grup ada, kata Pak RT. Dicek. Tetangga kita tidak bertemu satu hari satu malam, dicek, Pak. Takutnya tetangga kita sakit. Abu Bakar As-Siddiq tidak mau merepotkan baginda Rasul. Baginda Rasul tahu Abu Bakar sedang sakit. Diambillah tangannya Abu Bakar, diobati dengan ludahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika sembuh. Wah, kalau kita meludahnya bagaimana? Kalau kita 3M ya Pak ya, memakai masker kemarin 2 tahun, mencuci tangan, menjaga kita 3M, yang lainnya 17M.
Sekarang juga ya. Itu salah satu keistimewaan baginda Rasul, ludahnya saja menjadi obat. Basarun walaisa kal basari. Rasul itu tawadu. Rasul itu luar biasa rendah hati. Rendah hati itu bukan berarti mohon maaf miskin. Jabatannya tinggi, hatinya rendah, kehidupannya merakyat. Wah, kalau gak disebut banget dia mah disebut gak disebut biasa saja. Itu rendah hati. Sehingga dibaca oleh tim hadrah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Tawadu Rasulullah. Ingat kita diajarkan ketika kecil ya Pak, kalau berjalan itu seperti ini kira-kira. Nah, sekarang anak kita itu ajarkan seperti tadi. Setelah selesai sholat, jangan dulu nginjak pundak orang lain. Jalannya seperti ini. Tawadu. Rasul dicaci maki kagak pernah Rasul membalasnya. Ini pelajaran bagi kita ketika Rasul diludahi hendak mau melaksanakan sholat. Suatu ketika yang ludahi sakit, yang pertama duluan jenguk itu adalah Rasulullah. Pulang ke rumah ke Siti Aisyah. Ada makanan wahai istriku, makan. Dibawa makanan. Ini pertanda kalau jenguk orang yang sakit itu harus bawa teng-tengan, Pak. Rasul juga bawa makanan. Ketika Rasul dilempari oleh batu ketika hijrah ke Taif, giginya baginda Rasul patah. Rasul tidak mendoakan yang tidak baik, padahal Jibril memohon kepada Rasul, maukah engkau jadikan wahai Muhammad gunung Uhud ini sebagai siksaan bagi orang musyrikin? Rasul menjawab, jangan wahai Jibril. Tetapi Rasul mendoakan, Allahumma hdi liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ganti Pak, kalau ada yang ngomongin kita jangan dibalas, doakan. Ya, doakan yang terbaik. Karena menghargai orang lain, menghormati orang lain, mendoakan orang lain yang baik tidak akan mengurangi harga diri kita. Sebaliknya kita berbuat jelek kepada orang lain tidak akan menambah harga diri kita. Doakan saja. Rasul mendoakan kepada umat. Bahkan Rasulullah SAW cinta kepada kita dunia dan akhirat. Dibuktikan. Kalau cinta kita kepada baginda Rasul saat ini setelah Maulidan, buktikan. Cinta baginda Rasul kepada umatnya sampai dunia, sampai akhirat. Ketika Rasul menjelang wafat, Rasul didatangi oleh malaikat Israil. Ya Rasulullah, ada undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Undangan apa wahai malaikat? Hamba ingin mencabut arwah. Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, janganlah engkau berikan sakitnya sakaratul maut kepada umatku. Cukuplah aku saja yang merasakannya. Tuh, itu doa Rasul. Meminta kepada Allah, jangan diberikan sakit sakaratul maut umatku, cukuplah aku saja. Ketika ada yang sakit Pak, menjelang wafat, deketin, talqin oleh kita, ucapkan kalimat yang terpendek kalau dia tidak bisa. Kalau masih panjang, la ilaha illallah. Tandanya bagaimana Ustaz? Kakinya udah dingin, pegang kakinya udah dingin, naik ke ulu hati. Coba lihatin, setelah mohon maaf ajalnya hilang, ruhnya diangkat,
pindahkan ke ruangan yang luas, ya Pak ya. Jadi ketika saya mandiin jangan sampai masih di kamar Pak Bang, ya. Susah ngeluarinnya. Kalau dia menjelang sakitnya agak parah, Bapak pindahkan ke tengah rumah. Supaya banyak yang doain, banyak yang sembuh. Pindahkan ke rumah, kelihatan. Wah ini Pak Ustadz ini masih lama ya kira-kira. Wah masih panjang. Mau bilang esok hari kan gak tahu. Masih panjang Pak usianya. Ternyata esok hari kata Ustadz masih panjang katanya. Ustadz bohong, bukan bohong. Saya gak tahu kapan meninggalnya. Cuman tandanya sudah ada. Rasul memohon kepada Allah, cukuplah aku saja yang menerima sakitnya sakaratil maut. Itu tanda cinta kita, tanda Rasul cinta kepada kita. Rasul itu mencintai orang yang miskin, senang berkumpul dengan orang-orang yang miskin, senang menyantuni anak-anak yatim. Karena rumah yang baik itu bukan rumah yang luar biasa menurut kita. Rumah yang baik itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Bukan harus di rumah kita. Isi rumah kita, istri kita, saudara kita senang menyantuni anak yatim. Tapi kalau bisa jangan dipanggil Pak. Berjejer dengan Ustadz jangan. Aduh mau dikasih duit 20.000 harus berdiri di panggung, jangan. Kasihan psikologis anak itu. Jangan pula kita nganterin ke rumahnya. Ya, saya sempat nganterin ke rumahnya. Assalamualaikum, ada paket. Masuk Pak Ustadz katanya. Gak di luar aja. Silakan masuk Pak. Pakai anduk, astagfirullahaladzim. Tidak dilihat orang bagus gitu. Dilihat dosa gitu kan. Makanya semenjak itu tidak boleh satu anak yatim dianterin. Diambil anaknya tapi tidak berjejer. Jejer di sini jangan. Kasihan Pak. Cukuplah panitia saja langsung kasih. Rasul cinta kepada fakir miskin, senang duduk dengan fakir miskin, menyantuni anak yatim. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Senang duduk dengan orang-orang miskin. Senang duduk dengan orang-orang fakir dan mencintai anak-anak yatim. Itu kecintaan Rasul kepada umatnya. Ketika Rasul masih hidup, ketika Rasul masih berada di dunia, cinta Rasul memohon kepada Allah untuk mengurangi sakitnya kita ketika kita berada dalam sakaratil maut. Ada Bu, obat ketika kita sakaratil maut tidak sakit, diantaranya sedekah. Ibnu Qayyim Az-Jauzi menjelaskan dalam kitabnya, di antara keistimewaan sedekah, satu, menghilangkan kita ketika sakitnya sakaratil maut. Bapak, Ibu, bapaknya mau Jumatan, siapkan bajunya, masukin uang 10.000 untuk sedekah infak di masjid. Itu diantaranya. Cinta Rasul ketika sudah wafat baginda Rasul di yaumil akhir memberi syafaat kepada kita. Kalau nanti setelah manusia semuanya mati, malaikat Allah matikan pula, akan dibentuk oleh Allah panitia kiamat. Bukan yang sekarang surga dan neraka. Bukan. Panitia kiamat satu, malaikat Ridwan, panitia penjaga surga. Malaikat Malik, penjaga atau panitia pintu neraka. Malaikat Jibril dan Mikail tugasnya mencarikan baginda Rasul.
Kalau nanti di yaumil akhir ada umat Rasul disuruh masuk ke surga tidak mau, Pak. Ayo masuk, enggak. Cukup di sini saja. Namanya khianat. Cukup di sini saja. Ayo masuk. Cekap. Cukup di sini saja. Ditanya oleh malaikat, kenapa kamu gak mau masuk surga? Ketika taklim di masjid, dia kagak pernah masuk masjid di luar taklimnya. Ibu-ibu ya jangan di luar ya. Saya semalam pengajian di Blok F, ibu-ibu gak masuk. Saya kasih dongeng saja. Nanti ibu dia akhir seperti tadi. Akhirnya masuk dia. Kenapa ibu masuk? Takut nanti gak mau masuk ke surga. Disindir gitu. Panitia kiamat satu malaikat Malik Ridwan, ketiga keempat Jibril dan Mikail, tugasnya mencari kuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jibril dan malaikat Mikail, bagaimana cara mencarinya? Ini sudah rata begini bagaimana? Malaikat berdua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan petunjuk. Yang akhirnya ditemukanlah makam baginda Rasulullah SAW. Dibangunkan Rasul oleh malaikat Jibril dan Mikail. Setelah bangun Rasul bertanya kepada malaikat, Ayyu yaumin hada? Hari apa ini? Jibril menjawab, Hada ma wa'adalahur rahman wa sadaqal mursalin. Inilah hari kiamat yang telah Allah janjikan kepada kita. Kemudian Rasul dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, disimpan di satu tempat yang luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul masih bengong. Allah bertanya, kenapa wahai Muhammad? Rasul menjawab, umatku bagaimana kondisinya. Kemudian Allah menyuruh kepada baginda Rasul untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Yang dipikirkan umatku, umatku. Yang bisa memberikan syafaat hanya baginda Rasul. Memberikan minuman dari telaga Kautsar. Hauduka sofil mubarak wirduna yawman nusuri. Hauduka sofil mubarak wirduna yawman nusuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasul yang memberikan minuman dari telaga Kautsar. Itu cinta Rasul kepada kita. Tidak ada nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan lari kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, berilah syafaat kepada kami wahai Adam. Nabi Adam menjawab, kagak bisa. Gua pernah bohong dulu. Gua pernah tidak taat kepada Allah. Apa? Memakan buah khuldi. Lari lagi kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta syafaat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, berilah kami syafaat. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah berbohong ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala zaman Nabi zaman Raja Namrud. Datang lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat.
Karena Nabi Nuh pernah mendoakan umatnya ketika umatnya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu adalah nabi yang luar biasa sabar. Hidupnya kurang lebih 950 tahun, yang beriman hanya 40 jodoh. 10 tahun yang beriman hanya 1. Ustadz 10 tahun yang berjamaah cuma 1. Kira-kira Ustadz itu pundung pulang ke kampungnya. Gak ada teman berjamaah, makanya gak jadi nabi, gak ada sabarnya. Pedagang mobil 10 tahun dagang lakunya 1, mendingan gak jadi pedagang. Ketua partai 10 tahun yang nyoblos 1, bangkrut partainya. Ini Nabi Nuh sabarnya luar biasa. Makanya termasuk Rasul Ulul Azmi. Datanglah kepada baginda Rasulullah SAW yang memberikan syafaat hanyalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya patut kita mencintai baginda Rasul, patut wajib cinta kita dibuktikan kepada baginda Rasul dengan jalan 1, perbanyak sholawat. Siapa banyak sholawat Pak? Bu, siap Bu? Ibu ganti bacaan nidurin anak dengan sholawat. Tadi enak tuh, dipimpin oleh tim hadroh sholawatnya enak. Ganti Bu, nidurin anak dengan sholawat. HP-nya disimpan, baca sholawat. Bangun tidur setelah sholat tahajud silahkan baca sholawat. Sebelum tidur baca sholawat. Perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasul, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat, Bapak Ibu, Assalamualaikum, jangan langsung pergi, wiridan dulu, baca doa Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Berapa kali Ustaz? 110 kali saja. Sip 1 atau kesiangan? Enggak. Sekarang subuhnya itu jam berapa Pak Ustaz Daab? Jam 4:21 menit ya. Jam 5 itu masih di masjid. Sok baca supaya rezekinya berkah. Ibu sebelum tidur baca doa. Sebelum tidur HP-nya disimpan. Saya pernah bertanya kepada anak kecil di SD T.A. Rahman, masuk kelas 1, Pak Ustadz tolong tanya anak tersebut, siapa namanya? Dia jawab. Umurnya ditanya, cita-citanya pengen apa? Anak kecil itu menjawab dengan luar biasa, saya ingin jadi HP Pak Ustadz. Dengan argumen yang luar biasa. Kenapa kamu pengen jadi HP? Kalau ibu tidur, sebelum tidur dipegang dulu. Bangun tidur ibu bukan nyari saya, nyari HP, Ustaz. Oh, anak itu ternyata tahu, paham. Hidupnya ingin jadi HP. Ada ditanya lagi laki-laki, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi ustadz. Kenapa pengen jadi ustadz? Ceramah dikit dikasih ongkos katanya. Mana yang makatinya jigna. Kata saya mendingan jadi PNS. Kakak saya PNS. Kata kakak saya mendingan jadi ustadz. Enak. 3 kali ngaji semalam, saya udah 3 kali. Dapat berapa kali? Kata saya mendingan jadi orang gila. Usah mikir, ya Pak ya. Jadi ustadz itu berat. Kalau bukan orang harmoni yang ngundang, mendingan tidur. Tapi harmoni itu masjid dan saudara saya kedua setelah Blok D, harmoni saya hadir. Makanya pulangnya tolong dianterin ke sana. Ya. Tadi nyampe mana? Pengen jadi HP, ternyata ingin
setiap hari dipegang oleh ibu dan bapak. Luar biasa. Ibu ganti sebelum tidur baca sholawat. Bangun tidur ibu baca sholawat. Kuat ibu baca sholawat 1 jam. Kuat? Alhamdulillah. Masa baca WhatsApp 3 jam kuat, baca sholawat gak kuat? Shopee itunya dihentikan dulu baca sholawat. Lajadanya diistirahatkan dulu ibu. Pusing. Saya lihat tetangga itu di sana, bukan di sana. Rumah saya kan di sana kan. Di sana. Tiap hari itu pakai. Ada yang WA ke saya, Pak Ustadz, saya sakit sekarang itu karena saya melihat tetangga saya tiap hari paketnya ada 5 setiap hari. Astagfirullahaladzim. Saya colek, bener paketnya setiap hari 5? Iya Pak Ustadz katanya. Anak saya, suami saya, anaknya 4. Ibu istirahatkan belanja lajadanya, beli belanjaan tetangga kita, produk tetangga kita. Ini makan beli minyak juga di TikTok Shop ya, 100 perak. Kok Ustadz tahu? Saya pernah beli. Istri saya yang beli. Beli minyak katanya 100. Karena uminya lagi ngajar, ditinggal sama yang ngirim. Terus minyaknya itu 1 kilo katanya 100. Belanja di warung tetangga. Siap bu? Belanja di warung tetangga. Jangan ke Indomaret terus. Indomaret mah kagak dibeli 2 minggu kagak bakalan bangkrut. Tetangga kita kalau gak dibeli berkurang rezekinya. Beli rokok ke tetangga saja. Gak apa-apa Ustaz kalau rokok, gak apa-apa. Asal jangan punya rokok orang. Beli aja. Jangan rokok orang, silahkan. Saya tidak sentimen. Dulu saya juga 2 bungkus. Sekarang kagak karena gak ada yang ngasih. Sekarang habis ngaji gak ada yang ngasih rokok. Ustaznya gak ngerokok kan. Padahal saya kalau ngumpet ngerokok. Kagak pengen diketahui aja sama jemaah gitu. Jaim tidak boleh katanya Ustadz, sudah gemuk seperti ini gak boleh ngerokok. Kata saya, buat celengan aja dah duitnya. Kecintaan Rasul kepada kita luar biasa, sehingga menjelang memberikan syafaat Rasul yang diingat ketika masuk surga umatnya. Makanya perbanyak sholawat. Ganti obrolan kita dengan baca Al-Quran dan sholawat. Ngobrol mau dari jam 7 sampai jam 9 tidak bisa. Anaknya mau ke sekolah itu ribut nyari sarapan. Yang akhirnya ceplok telur dan mie rebus terus. Ke sekolah ini kamu tiap hari mie rebus terus. Emang ibu kamu kemana? Ada Pak Ustaz. Kerjaannya kalau pagi berhenti katanya. Perbanyak sholawat. Ganti obrolan kita kalau pagi hari itu dengan ibu-ibu yang ada di Danase, sholawat dan baca Al-Quran. Man sholla alayya wahidan sholla alaihi asran. Barang siapa kata Rasul bersolawat kepadaku 1 kali, Rasul mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali bersolawat. Dipimpin oleh tim hadroh luar biasa. Yang kedua, tanda cinta kita kepada baginda Rasul, ikuti sunnahnya. Ya, Rasul cinta kepada fakir miskin, santuni anak yatim. Rasul menyuruh kita untuk bersedekah. Pagi hari bersedekah Pak. Jangan banyak-banyak, 2.000 saja. Tidak ada yang datang kepada umatku pada waktu pagi hari kata Rasul kecuali 2 malaikat. Yang pertama mendoakan kepada orang yang bersedekah diganti dengan harta. Yang kedua mendoakan kepada orang yang tidak bersedekah dengan kerusakan.
Makanya Bapak bangun subuh, nanti berjamaah subuh, buah uang yang banyak-banyak 2.000. Istiqomah 1 bulan 60.000. Plus Jumatan sekali 10.000 kali 4 40.000, sebulan 100.000 infak ke masjid. Itu harta kita yang sebenarnya. Rasul menganjurkan kepada kita, wahai ibu-ibu, untuk senantiasa taat terhadap suaminya, suami masing-masing. Suami kita, ibu, bapak-bapak punya fadilah berjamaah, bapak-bapak punya fadilah keistimewaan salat Jumat. Ibu pengen keistimewaan tersebut, silahkan ladenin suami kita ketika berangkat dan pulang sholat Jumat. Ustadz, saya gak punya fadilah atau keutamaan sholat Jumat. Ibu siapkan baju bapak, ketika bapak pulang siapkan air minum, sama dengan ibu sholat Jumat. Tapi sholat Jumatnya tergantung bapaknya. Kalau bapaknya Jumatan tidur, nah itu pahalanya seperti yang tidur. Sholat Jumatnya jangan tidur, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lap tidur. Pas bangun teh, ini masjid beda ya, gak ada khutbahnya, padahal tidur. Saya sangka masyarakat ketika saya ceramah Jumat itu paham semuanya. Pas baru bangga saya, alhamdulillah saya fasih bahasa Indonesia. Ternyata dicek itu bukan saya fasih, tidur. Seketika saya tidak ada jadwal minggu kelima sebelum ramai begini. Saya juga minggu kelima Jumatan, oh iya, Jumatan teh ngantuk bener. Makanya mendingan ngisi daripada ngantuk. Ikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Rasul menyuruh kepada kaum wanita yang sudah bersuami untuk taat terhadap suaminya. Ibu kalau mau beli online lapor bapaknya ya Bu ya. Pak, hari ini ibu mau beli baju di online, kata bapaknya silahkan ibu beli. Kata bapak mah jangan Bu, nanti bapak beliin setahun 2 kali, setahun 3 kali. Karena saat ini surganya ibu-ibu ada pada suaminya masing-masing. Zaman Rasul ada wanita yang bapaknya sakit, dipanggil oleh utusannya suruh jenguk, dia tidak mau jenguk. Karena kata suaminya, sebelum aku datang ke rumah ini untuk mencari nafkah dan sebagainya, kamu jangan keluar rumah karena sudah dicukupi kebutuhannya. Datang lagi utusannya, suami, ibu bapaknya sudah sakit parah, ya balik lagi. Yang ketiga bapaknya sudah wafat, dia balik lagi ke anaknya, ibu bapaknya sudah wafat. Dengan izin Allah, Rasul memberikan penjelasan, bapak ini masuk surga dengan asbab anaknya taat terhadap suaminya. Ibu, kalau pengajian jangan terlalu menor. Meskipun saya gak pernah diundang ke ibu-ibu, ya, saya itu ustadz yang paling jarang ngisi di ibu-ibu. Di Pasiraya itu gak ada jadwal ibu-ibu, Pak. Bapak-bapak semua. Padahal saya gak senang bapak-bapak itu. Ibu-ibu gak dikasih. Suatu ketika dikasih di Harmoni, Jumat keberapa tuh? Alhamdulillah, saya ada jadwal di ibu-ibu. Kata istri, emang kenapa, Bi? Enggak, pengen aja lihat ibu-ibu. Saya di Pasiraya itu paling gak punya jadwal ibu-ibu, Pak. Gak punya jadwal, laki-laki semuanya. Tahu kenapa itu? TKM itu begitu nggak tahu. Ibu kalau pergi ke pengajian jangan terlalu menornya di rumah saja. Perlihatkan kecantikan diri ibu masing-masing kepada suami kita, Bu ya. Layani suami kita minumnya, makannya,
sebagai tanda cinta kita kepada suami dan taat kepada Rasulullah untuk taat kepada suami kita sebagai kunci kita masuk surga. Suami akan sayang kepada ibu. Kita itu di mana-mana kalah sama istri ya Pak ya. Kalah di mana-mana. Saya bisa teriak saja di panggung karena istri saya gak ada. Setiap kesini itu mau ikut Bi, jangan ah. Kenapa? Saya gak bisa teriak atau kalah. Apalagi kalau istrinya galak. Ibu jangan galak ya Bu ya. Dibuktikan oleh saya di Pasiraya banyak orang wafat itu suaminya di kantor dinaikkan speednya, diomel-omelin, di jalan macet, di rumah diomelin sama istrinya. Kasihan suami kita. Banyak orang yang meninggal, janda banyak suaminya pada meninggal. Oh ternyata istrinya galak sama suaminya. Istrinya kurang baik sama suaminya. Padahal kunci surga saat ini, surga kita saat ini bagi ibu-ibu ada pada suami masing-masing. Bapak kalau ibu sedikit galak, diam saja. Ibu-ibu jangan dilawan. Bapak kalau perlu tidur saja kalau ibu ngomel. Kalau belum bisa tidur, minum obat tidur. Ketika istri kita ngomel. Sayangi istri kita sebagaimana baginda Rasul menyayangi istri-istrinya. Ketika rezeki kita mau seperti raja, sayangi istri dan orang tua kita. Sayangi dia dengan bahasa yang lembut, dengan rayuan yang senantiasa melelehkan hatinya. Makanya Rasul gak pernah menyebut nama istri-istrinya. Rasul menyebut dengan kalimat yang luar biasa dahsyatnya, ya Umair, wahai pipi istriku yang kemerah-merahan. Itu salah satu contoh baginda Rasul. Taati perintah baginda Rasul, ikuti sunnahnya. Bapak yang mampu melaksanakan ibadah saum, silahkan saum Senin Kamis. Tidak mampu Pak Ustadz, silahkan bersedekah. Bersedekah belum mampu Pak Ustadz, silahkan berikan tenaga kepada orang yang membutuhkannya. Karena manusia yang baik, dialah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi man anfa'uhum linnas. Yang ketiga, tanda cinta kepada baginda Rasul, amalkan, pegang Al-Quran dan As-Sunnah. Berat. Kata Rasul, jika seandainya kamu ingin selamat dunia dan akhirat, pegang dua, As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Rasul mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran Al-Imran ayat 134, tanda orang yang bertakwa, satu, berinfak di kala sempit ataupun luang. Yang kedua, menahan emosi. Wal kadhiminal ghaidh, tahan emosi. Apa penahannya? Ilmu dan hati yang sehat. Tahan emosi kita, Pak. Tahan ketika ada sesuatu yang tidak cocok, emosi kita tahan. Wal kadhiminal ghaidh, tahan emosi kita. Wal afina 'anil nas, Rasul menyuruh kita untuk memaafkan seluruh kesalahan manusia yang bersalah kepada kita. Wah, itu mah hebat, luar biasa. Seperti Rasul memaafkan orang yang meludahi baginda Rasul. Rasul menyuruh itu sudah dipraktekkan. Karena dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Memberikan petunjuk, memberikan contoh lebih baik daripada kita menyuruh. Yo salat berjamaah, dia sudah di masjid. Yo berinfak, saya sudah narok. Yo bekerja bakti, dia udah bawa cangkul. Dilalatul haul aula min dilalatil maqal. Memberikan contoh lebih baik daripada menyuruh orang lain. Makanya Rasul menyuruh kepada kita memaafkan kesalahan orang. Rasul memaafkan kesalahan umatnya ketika diludahi.
Rasul memaafkan umatnya ketika kafir Quraisy melempari batu. Rasul memaafkan umatnya ketika Daksur hendak membunuh baginda Rasul berada di bawah pohon kurma. Amalkan sunnahnya. Yang terkecil saja Pak. Yang terkecil saja. Yang sering kita lupa itu makan minum sambil berdiri. Kalau di sekolah itu anak-anak makan dan minum duduk. Yang berdiri itu langsung weh. Kenapa Pak Ustaz? Sapi yang berdiri. Kadang kita lupa ya Pak, yang minum itu sambil berdiri. Padahal itu akhlak Rasul yang terkecil. Akhlak Rasul yang terkecil itu yang luar biasa harus kita contoh. Masuk ke kamar mandi menggunakan kaki yang sebelah kiri, keluar sebelah kanan dengan doanya. Doanya di luar bukan di dalam. Ketika Rasul keluar dari rumah, Rasul senantiasa mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Insya Allah apa yang ada di rumah kita akan Allah jaga dengan asbab doa tersebut. Itu Pak, mau piknik Bapak kemana saja doa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammah kulliha min syarri ma khalaq. Setelah Bapak doa, jalan jangan diupload. Jalan-jalan guys, nah itu yang bahaya. Ya, kemarin di Pemda itu ada hilang motor Pak, ada di grup kali ya. Ada yang bertanya ke saya, Pak Ustadz kenapa kok sholat duhur pakai suara ya? Iya, itu kan sholat Jumat. Jumatan motornya hilang. So, bapak-bapak dengan ibu bersinergi. Ketika Jumatan di Harmoni, ibu-ibu nungguin parkiran sambil nungguin Jumat berkah. Insya Allah aman. Tungguin mana orang yang keluar sebelum selesai, nah itu malingnya. Ternyata ustadznya duluan. Sok bersinergi dengan bapak-bapak. Bapak-bapak Jumatan supaya tenang, ibu-ibunya tungguin parkiran motor, tungguin supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Bersinergi dengan bapak-bapak sambil nungguin Jumat berkah, tungguin kendaraan para jemaah yang sholat Jumatan di masjid atau di musola Abdul Aziz. Kemarin hilang motor. Motor saya gak pernah dimasukin. Emang motornya sudah lama gitu. Kata saya insya Allah gak apa-apa karena ada security gitu. Tapi dikunci juga. Mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran sedikit demi sedikit kita amalkan. Karena itu perintah dari baginda Rasul. Ibu, bapak, ketika Al-Quran menyuruh kepada kita untuk bersedekah, mampu bersedekah. Ketika Al-Quran menyuruh kepada kita untuk melaksanakan kebajikan, ambil kebajikan itu. Allah menyuruh kita untuk sholat berjamaah dan dikumandangkan, kerjakan sholat berjamaah. Bapak jangan punya prinsip, besok juga ada berjamaah Pak Ustadz. Ambil kebaikan itu sebelum esok hari kita sudah tidak bisa mengambil kebaikan. Yuk, pulang dari sini, sholat subuh, nanti berjamaah ya Pak ya. Di masjid At-Taqwa atau di musola Abdul Aziz. Berjamaahnya seminggu 6 kali Pak. 6 kali 5 berarti 30 waktu ya. Di rumah Bapak boleh sholat dengan istri seminggu sekali. Jangan dibalik. Di rumah 6 hari, di masjid 1 hari, jangan dibalik. Di masjid 6 hari dalam seminggu, di rumah 1 hari. Disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Rasul menjelaskan sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. 1 derajat ke derajat yang lainnya ukuran 50 tahun akhirat perjalanan kalau berjalan. Luar biasa.
Abdullah Ummi Maktum, seorang sahabat Rasul yang tidak bisa melihat, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah aku meninggalkan sholat berjamaah?" Rasul menjawab, "Asami'tu nida, apakah engkau mendengar adzan?" Kata Abdullah, "Mendengar." "Janganlah engkau meninggalkan sholat berjamaah." Abdullah ibnu Maktum yang matanya mohon maaf tidak melihat, sholat berjamaah. Kita yang sehat walafiat setelah maulidan ini kompak sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu, sholat itu paspornya setiap ibadah. Bapak zakat, sedekah, rajin, tetapi tidak sholat, luar biasa, tidak ada paspornya. Tanda sholat itu luar biasa pentingnya. Diutusnya Rasul ke muka bumi ini, diperintahkan sholat, Rasul Isra Mi'raj dulu. Allah menyuruh kepada kita puasa, tidak ada Isra, turun ayat. Allah menyuruh kita kepada zakat, turun, untuk zakat turun ayat. Allah menyuruh kita untuk naik haji, turun ayat. Tapi Allah menyuruh kita untuk sholat, Rasulnya diangkat Isra Mi'raj, bawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Oleh sebab itu, yuk setelah maulidan ini, satu, perbanyak baca sholawat. Yang kedua, amalkan sunnah baginda Rasul. Yang ketiga, pegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis. Amalkan isi Al-Quran yang sedikit-sedikit yang kita mampu. Yang selanjutnya, poin dari maulidan ini, keistimewaannya, yuk kita perbanyak pada sholawat. Kita ramaikan masjid kita makmurkan masjid kita dengan kegiatan-kegiatan amal agama, wabil khusus sholat berjamaah. Semoga dengan hal tersebut Allah turunkan kepada kita keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari kehilapan saya sendiri mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Adzan doa ya Pak ya. Langsung doa Pak Ustadz Bang. Alhamdulillah jadi 2 katanya. Bohong Bu, saya bercanda di RT 5, malu sekarang sama Pak RT. Kata saya, jadi 2 dong, ngasih uploadnya 2 Pak RW. Aduh, saya jadi malu, kata saya. Mudah-mudahan bercanda saya tidak menjadi kekurangan bagi saya, dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan khususnya warga RT 07 ini, Bapak RT, Bapak RW pada umumnya, hadirin jemaah yang hadir di sini, Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan keistiqomahan kepada kita, sehingga kita bisa mengisi aktivitas setelah maulid ini dengan hal yang lebih baik, sehingga kita termasuk kategori umat yang mencintai baginda Rasul, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minas syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna min jumlati ibadikal mutawakkilin. Allahumma ij'al masyarakat RT 07 khususnya para pengurus RT, pengurus RW, Allah jadikan sebagai hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Allah berikan keberkahan dalam lingkungan hidupnya. Allah jadikan anak-anaknya sebagai anak yang salihin dan salihat ya Allah, bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas segala kekurangan, banyak perkataan yang tidak cocok di hati para jemaah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.